Ex-Dirut Pertamina Karen Agustiawan hari ini menjalani sidang pembacaan tuntutan atas kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG. Sidang diagendakan pukul 10 WIB di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Dalam surat dakwaan, Karen merugikan negara sebesar 113 juta USD atau dolar atau setara dengan 1,77 triliun rupiah. Jaksa pun mengatakan bahwa berdasarkan hasil investigasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Karen memberikan persetujuan pengembangan LNG di Amerika Serikat tanpa pedoman yang jelas. Karen juga didakwa memperkaya diri sendiri senilai 1 miliar lebih. Pemirsa, kami langsung akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana jalannya persidangan Karen Agustiawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Harus setelah mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari LPS karena nilainya yang material. Bahwa sesuai ketentuan pasal 11 ayat 10 huruf E, Anggaran Dasar PT Pertamina Persero tahun 2012, kontrak dinilai material jika nilainya sama dengan atau lebih dari 2,5% dari pendapatan atau revenue perseroan atau sama dengan atau lebih dari 5% dari modal sendiri atau total equity. Pada laporan keuangan PT Pertamina Persero tahun 2012 yang telah diaudit, diketahui nilai pendapatan adalah senilai 70 miliar dolar Amerika Serikat dan nilai ekuitas adalah 15 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan demikian nilai kontrak dinilai material jika sama dengan atau lebih besar dari 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, 2,5% dari nilai pendapatan atau 0,7 miliar dolar Amerika Serikat, 5% dari total equity, harus mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS. Hal ini sebagaimana keterangan Alan Frederick dalam persidangan serta diperkuat saksi A.E.D. Hermantoro selaku Komisaris PT Pertamina Persero yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan terkait pengadaan LNG dari Corpus Christi Liquefaction ini. Sesuai Anggaran Dasar tahun 2012 PT Pertamina Persero, maka pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Hal ini sejalan dengan keterangan ahli Anas Puji Istanto yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Hukum 1 Kementerian BUMN. Pada pokoknya diterangkan dalam hal Pertamina telah melakukan pengembangan usaha, maka direksi wajib untuk meminta persetujuan dari Komisaris dan RUPS. Bahwa kewajiban untuk meminta persetujuan Dewan Komisaris serta RUPS ini dihubungkan dengan bukti penandatanganan perjanjian jual beli atau SPA baik tren 1 maupun tren 2 dilakukan oleh pejabat di bawah Direktur Utama, yaitu Yeni Andayani dan Harikar Yuliarto, karena sesuai dengan keterangan saksi A.E.D. Hermantoro dalam persidangan disampaikan apabila Direktur Utama PT Pertamina Persero akan keluar negeri, maka harus mendapatkan izin serta memberitahukan agenda kegiatan selama di luar negeri sebagaimana Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE /datar 09 MBU /2010 tanggal 9 Juli 2010. Menurut penuntut umum, hal ini membuktikan adanya kesengajaan dalam terdakwa agar proses pembelian LNG dari Corpus Christi Liquefaction untuk keperluan trading ini tidak diketahui oleh Dewan Komisaris maupun RUPS. Selanjutnya, berdasarkan barang bukti nomor 389 berupa memorandum nomor 393-0000-SO-datar 2011 tanggal 19 September 2011, saksi Nanang Untung yang menjabat sebagai Senior Vice President Gas PT Pertamina Persero mengajukan permohonan izin prinsip pengembangan bisnis gas pada beberapa potensial kilang LNG di Amerika Serikat kepada terdakwa, di mana sebagai rencana tindak lanjut terhadap potensi bisnis di Senior Energy telah dilakukan penandatanganan confidential agreement dan pembahasan Memorandum of Understanding PT Pertamina Persero mengusulkan untuk dapat menjadi pemilik saham LNG Receiving Terminal di Amerika Serikat bersama dengan Senior, dan secara terpisah akan dibahas Master Sales and Purchase Agreement
atau MSPA antara kedua perusahaan untuk pengembangan bisnis trading LNG Pertamina sebagai berikut. Terlampir dalam surat tuntutan. Kami juga akan mengajak Anda untuk mengetahui perkembangan terkini di Pengadilan Tipikor. Sudah ada rekan kami Yulinda Tridewi yang berada di Pengadilan Tipikor Jakarta. Yulinda, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Windy Walintonia dan juga pemirsa TV One. Memang hari ini ex-Dirut Pertamina yaitu Karen Agustiawan ini dijadwalkan menghadiri sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dugaan kasus korupsi pengadaan LNG atau Liquefied Natural Gas di PT Pertamina pada tahun 2011 hingga 2014. Dan memang sidang ini dijadwalkan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, namun tadi terpantau Karen ini baru menghadiri ataupun baru datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sekitar pukul 10.36 waktu Indonesia Barat. Dan memang sidang ini dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat dan memang sampai saat ini sidangnya masih terus berlangsung. Sebelumnya memang kemarin tanggal 16 Mei 2024 lalu ini JK atau Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 ini dihadirkan sebagai saksi meringankan terhadap Karen Agustiawan. Dan memang JK sendiri ini menyampaikan bahwa pengadaan LNG yang dilakukan oleh Karen Agustiawan ini merupakan tepat karena sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 yang ditunjukkan kepada PT Pertamina. Singkatnya memang dalam kasus ini juga Karen didakwa oleh Jaksa KPK atas dugaan korupsi karena memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang minyak LNG yang ada di Amerika Serikat. Dan akibat ulahnya sendiri ini Karen diduga ataupun disampaikan bahwa merugi ataupun negara merugi sekitar 113 juta atau sebanyak 177 triliun rupiah. Tidak hanya itu, juga dirinya ini diduga memperkaya diri sendiri sebesar lebih dari 1 miliar. Kami sama-sama menunggu bagaimana memang hasil tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atas kasus Karen Agustiawan ini. Sementara kembali ke Anda di studio. Terima kasih Yulinda Tridewi atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.